Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, mahasiswa kelas reguler maupun kelas paralel mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Pada pertemuan yang ke-11 ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pengawasan keuangan negara atau pengawasan anggaran negara. Dalam materi pengawasan keuangan atau anggaran negara ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari pengawasan itu sendiri apa, kemudian pengawasan terhadap anggaran atau keuangan negara itu apa, kemudian siapa yang berhak untuk melakukan pengawasan, dan juga macam-macam jenis pengawasan. Ini adalah definisi dari pengawasan secara umum maupun pengawasan dalam hal keuangan negara. Nah, jadi pengawasan secara umum itu kita bisa sebut sebagai kegiatan, kemudian tindakan yang bertujuan untuk menjamin supaya penyelenggaraan suatu kegiatan itu tidak menyimpang dari rencana maupun tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, begitu pula dalam hal pengawasan keuangan negara. Jadi di dalam pengelolaan keuangan negara itu kan sudah ada perencanaan sebelumnya. Perencanaan dalam hal anggaran, kira-kira apa saja yang akan dianggarkan, kemudian ditujukan untuk apa, kepada siapa. Nah, ini untuk nantinya bisa dikelola secara baik dan maksimal. Nah, kalau dalam mengelola keuangan negara yang sudah ditetapkan sebelumnya, sudah direncanakan sebelumnya ini, tidak ada atau tanpa adanya pengawasan, tentu saja dalam hal mencapai tujuan atau mencapai rencana yang sudah ditetapkan ini tidak bisa berjalan maksimal karena akan rentan atau mudah untuk disalahgunakan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan. Dan jika ada pengawasan dalam hal keuangan negara, tentu saja nanti dalam mempertanggungjawabkan ketika ada hal-hal yang dianggap menyimpang atau hal-hal yang berjalan di luar rencana, nah ini kan bisa segera untuk ditindaklanjuti. Apakah memang dalam pengawasan ini berjalan secara tepat atau ternyata justru berjalan tidak sesuai dengan rencana maupun dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, dalam hal pengawasan keuangan negara ini pasti ada tujuannya. Kenapa kok dalam pelaksanaan keuangan negara dalam hal perencanaan pengelolaan anggaran negara ini butuh yang namanya pengawasan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun ini bisa dijalankan dengan benar. Kemudian yang kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan pembelanjaan pengeluaran negara ini sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Dan yang ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila dalam hal perencanaan awal ini nantinya kita memiliki tujuan akhir, yaitu untuk membuat atau membentuk APBN yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rentang waktu 1 tahun, ini harus ada pengawasan. Nah, pengawasan ini biasanya dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, yang berwenang itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa kok BPK ini dijadikan instansi atau lembaga yang punya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran atau keuangan negara? Karena BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ini kan merupakan lembaga yang independen. Jadi BPK ini tidak terikat atau seperti lembaga-lembaga negara lain yang non-independen. Tapi dia ini sifatnya mandiri, ya, sifatnya dia berdiri sendiri, memiliki tugas dan wewenang yang khusus, yaitu dalam hal pengawasan atau pemeriksaan keuangan. Nah, selain itu, dengan ditunjuknya BPK ini sebagai lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengawasi anggaran atau keuangan negara ini bertujuan juga untuk mendeteksi ya apabila ada praktik penyalahgunaan anggaran, baik itu dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan golongan.
Nah, di dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45 ini ada pengaturan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ini diadakan pada satu badan atau pada satu instansi atau pada satu lembaga, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, dari BPK ini nanti kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan diberitahukan, kemudian diserahkan kepada DPR. Nah, DPR ini nanti juga akan membahasnya bersama-sama dengan DPD maupun dengan DPRD, karena kan kaitannya keuangan ini tidak hanya tingkat nasional tapi juga nanti tingkat daerah ya. Jadi daerah kita juga harus melibatkan peran dari DPD maupun DPRD. Kenapa kok harus diberitahukan kepada DPR? Karena bagaimanapun juga DPR itu dianggap sebagai wakil rakyat, sehingga ibaratnya BPK juga melaporkan itu, menyampaikan ke wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPR. Kemudian ada DPD dan juga DPRD. Kemudian selain itu, karena anggota BPK ini kan juga dipilih oleh DPR, ya, dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD, kemudian nanti yang mengusulkan adalah Presiden. Maka dari itu segala hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh BPK ini kemudian nanti harus disampaikan atau dilaporkan kepada DPR. Nah, pengawasan utama yang ada di BPK ini juga tidak bisa lepas dari peran pengawasan oleh DPR. Jadi walaupun BPK ini sebagai lembaga yang independen sifatnya, harusnya lembaga independen ini kan sifatnya mandiri, tidak boleh ada intervensi maupun campur tangan dari pihak manapun atau dari lembaga manapun. Tapi pada kenyataannya memang independen yang terjadi di berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia ini belum bisa 100%, karena masih ada campur tangan atau intervensi, bukan intervensi ya, jadi semacam ikut campur lah ya dari berbagai lembaga negara lain dalam hal tugas dan kewenangan lembaga independen tersebut. Misalnya ini tadi BPK ini juga tetap diawasi lagi oleh DPR gitu, karena DPR ini kan kita ketahui punya 3 fungsi ya, fungsi anggaran atau budgeting, kemudian fungsi legislasi dan juga fungsi pengawasan. Nah, ini makanya dari 3 fungsi ini kita ambil 2 fungsi, yaitu fungsi anggaran atau budgeting dan juga fungsi pengawasan. Nah, karena dalam fungsi pengawasan ini kan pengertiannya adalah DPR itu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Nah, otomatis jika DPR ini memiliki tugas untuk mengawasi APBN, berarti kan juga harus mengawasi siapa yang memeriksa atau yang mengawasi pengelolaan atau perencanaan keuangan negara ini. Dalam hal ini adalah BPK. Jadi, jika BPK menemukan ternyata dalam pemeriksaan keuangan atau anggaran negara kok ada yang menyimpang, ini harus dilaporkan dulu ke DPR, karena tadi DPR punya 3 fungsi ini. Salah satunya dia juga berwenang untuk mengawasi siapa yang juga mengawasi kaitannya dengan pembuatan APBN nanti. Selain itu, dalam fungsi anggaran atau budgeting yang dimiliki oleh DPR ini, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk membahas, kemudian juga untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui terhadap sebuah RUU APBN yang sudah diajukan Presiden. Jadi Presiden mengajukan rancangan undang-undang atau RUU tentang APBN kepada DPR. Nah, DPR ini yang punya hak untuk setuju atau tidak terhadap RUU yang sudah disampaikan atau diusulkan oleh Presiden. Tapi dengan mempertimbangkan juga pertimbangan dari DPD atas RUU tentang APBN, kemudian RUU tentang APBD, pajak, pendidikan, agama, dan lain-lain. Maka dari itu, sekalipun seharusnya BPK hanya sebagai institusi atau lembaga atau badan tunggal yang punya kewenangan untuk mengawasi anggaran atau keuangan negara, tapi tetap tidak bisa lepas dari peran DPR ya selaku lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap APBN, kemudian juga punya fungsi anggaran atau budgeting terhadap pembuatan atau rancangan undang-undang APBN tersebut.
Nah, untuk pengawasan sendiri itu ada dua macam, bisa pengawasan secara preventif maupun represif. Jadi kalau preventif kan kita tahu bahwa berupa ketentuan ini berlaku atau prosedur yang harus dilalui di dalam menyelenggarakan pekerjaan. Sedangkan yang represif ini jadi dia membandingkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan menurut kenyataan. Jadi mengawasi sebelum terjadi pelanggaran dan mengawasi setelah terjadi pelanggaran. Nah, ini kalau bisa jangan sampai terjadi. Makanya di tengah-tengah pelaksanaan anggaran ini ya harus benar-benar diawasi supaya jangan sampai apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikelola ini tidak sampai berjalan di luar garis atau di luar rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah jenis-jenis pengawasan. Jadi ada 4 jenis pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan berdasarkan objeknya. Yang kedua, pengawasan menurut sifatnya. Yang ketiga, pengawasan menurut ruang lingkupnya. Dan yang keempat, pengawasan menurut metode pengawasannya. Nah, ini adalah pengawasan yang berdasarkan objeknya. Itu terbagi jadi 2, yaitu pengawasan terhadap penerimaan negara dan juga pengawasan terhadap pengeluaran negara. Nah, untuk pengawasan terhadap penerimaan negara atau daerah ini biasanya meliputi pengawasan terhadap penerimaan yang berupa pajak maupun pengawasan terhadap penerimaan yang non-pajak atau non-tax. Penerimaan yang pajak ini biasa dilakukan oleh Fiskus ya, atau kantor inspeksi pajak terhadap wajib pajak yang sudah sesuai diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, atau juga bisa dilakukan oleh kantor inspeksi bea cukai terkait dengan penerimaan melalui instansi bea dan cukai. Nah, pengawasan dalam hal penerimaan negara dalam sektor pajak ini dilakukan dengan meneliti ya semua setoran wajib pajak, baik itu setoran wajib pajak yang perseorangan maupun setoran wajib pajak dari badan atau instansi atau lembaga tertentu. Ini kemudian yang telah disetorkan kepada kas negara nantinya akan diawasi oleh kantor inspeksi pajak. Begitu pula dengan kantor inspeksi bea dan cukai. Nah, nantinya pengawasan itu akan menelaah ya jumlah yang telah disetorkan oleh si wajib pajak ini, jumlah yang sesuai dengan kewajiban yang harus dilunasi. Kalau ternyata jumlah yang disetorkan oleh wajib pajak ini tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, maka kantor inspeksi pajak nih akan mengirimkan surat teguran biasanya. Kemudian ada sanksi dan dendanya juga. Kemudian jika pada batas waktu tertentu yang sudah ditentukan ini tidak dipenuhi oleh si wajib pajak ini, juga sanksi atau denda tersebut harus segera untuk diberikan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini biasanya membawahi beberapa kantor-kantor inspeksi pajak di daerah-daerah. Nantinya pengawasan itu tadi meneliti jumlah secara keseluruhan. Berapa sih yang harusnya masuk pada kas negara, sesuai nggak sih dengan realisasi yang ada. Nah, kalau ternyata kok jumlahnya itu berada di bawah kuantitas yang ada, maka pihak pengawas ini bisa mengajukan atau melakukan teguran kepada wajib pajak. Maka dari itu meneliti tentang perencanaan atau realisasi dari anggaran itu memang harus sangat-sangat diperlukan. Gunanya untuk tadi agar menyesuaikan antara apa yang dirancang atau direncanakan ini apakah sesuai dengan realisasi yang terjadi. Kemudian untuk penerimaan yang non-tax atau non-pajak ini misalnya bisa berupa denda ya, denda-denda, kemudian pungutan-pungutan yang sah ya. Pungutan sah misalnya retribusi daerah, terus dalam hal pemberian izin tertentu dari pemerintah untuk kepentingan baik pribadi maupun badan tertentu. Pajak-pajak daerah ini masuknya juga seperti non pajak yang atau non tax. Nah, ini dilakukan oleh
koordinator secara langsung ya terhadap instansi atau penyetor tetap yang mengurus sendiri administrasi penerimaannya. Biasanya penyetorannya itu dilakukan sebulan sekali langsung ke bank ya dalam kantor kas negara. Pengawasan non-tax ini biasa dilakukan oleh KPKN ya atau Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara KPKN. Nah, nantinya setoran yang sudah diterima oleh bendahara dari KPKN ini akan diawasi. Nah, untuk yang pengawasan terhadap pengeluaran negara ini juga ada 3, yaitu Wetmatigheid, Rechtmatigheid, dan Dolmachtigheid. Untuk yang Wetmatigheid ini pengawasannya menekankan pada aspek kesesuaian antara praktek pelaksanaan APBN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi di sini dilihat apakah dalam pelaksanaan APBN-nya ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Dasar 45. Dan yang Rechtmatigheid ini menekankan pada segi legalitas praktek APBN. Nah, maksudnya adalah dalam pelaksanaan APBN ini apakah telah sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 23 UUD 45 itu tentang APBN, yaitu memang berasal dari usulan masyarakat atau rakyat yang diajukan kepada DPR atau DPD, kemudian nanti dibahas bersama Presiden, kemudian nanti apakah memang betul-betul RUU yang direncanakan ini nantinya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Sedangkan untuk yang Dolmachtigheid ini pengawasan yang menekankan pada pentingnya peranan faktor tolak ukur dalam praktek pelaksanaan APBN. Nah, jadi apa sih yang menjadikan akhirnya APBN ini dibuat? Poin-poin apa saja sih yang dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang pada akhirnya disetujui untuk menjadi APBN? Apakah poin-poin yang ada dalam APBN itu memang betul-betul bermanfaat atau memang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat? Nah, ini adalah pengawasan menurut sifatnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengawasan menurut sifatnya itu ada 2, yaitu pengawasan secara preventif dan juga pengawasan secara represif. Nah, untuk pengawasan secara preventif, ini artinya adalah pengawasan ini dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadi pengeluaran anggaran atau pengeluaran keuangan. Tujuannya adalah supaya mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan, kemudian supaya bisa memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini supaya bisa berjalan efisien dan juga efektif. Dan yang ketiga, untuk menentukan kewenangan serta tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. Biasanya pengawasan ini berbentuk berupa prosedur yang harus ditempuh, harus dijalankan di dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Biasanya prosedur-prosedur ini sudah dituangkan atau sudah diletakkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun juga perda. Maka dari itu, dengan adanya pengawasan secara preventif ini diharapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan terhadap anggaran maupun keuangan negara ini bisa dicegah karena sudah ada aturan tertulis yang tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya adalah pengawasan yang represif. Nah, kalau yang pengawasan represif ini artinya adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti atau mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban dari bendahara. Ini bendahara dari kantor KPKN tadi ya, atau kantor Perbendaharaan Keuangan Negara.
Berdasarkan cara melakukan pengawasan represif ini dibedakan jadi dua, yaitu pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat. Kalau pengawasan dari jauh, ini pengawasannya dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggungjawaban bendahara beserta bukti-bukti pendukung. Biasanya kalau bendahara itu punya yang namanya SPJ atau namanya surat pertanggungjawaban dari suatu anggaran tertentu. Nah, pengawasan dari jauh ini nanti si bendahara KPKN ini yang akan meneliti apakah bukti-bukti misalnya ada berupa nota atau kwitansi ini sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam SPJ tersebut. Nah, sedangkan kalau yang pengawasan dari dekat ini langsung, jadi mendatangi langsung ke tempat lokasi yang merasa dianggap ada hal-hal yang kurang baik di situ atau kurang beres di situ, nanti akan dicocokkan ini di situ, yaitu dengan mencocokkan saldo kasnya, apakah sesuai dengan jumlah saldo kas yang sebenarnya dan lain-lain. Pengawasan dari dekat ini biasanya secara inspeksi ya, jadi ibaratnya sidak gitu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi si bendahara atau dari kantor KPKN ini langsung melihat sendiri keadaan yang sebenarnya, langsung memeriksa sendiri dari objek yang akan diperiksa tersebut. Apakah memang betul-betul ada penyalahgunaan di situ ataukah ternyata tidak. Yang ketiga adalah pengawasan menurut ruang lingkupnya. Nah, ini ada pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal itu dibagi lagi jadi dua, yaitu pengawasan dalam arti sempit dan juga pengawasan dalam arti luas. Nah, internal berarti pengawasan yang dilakukan ini biasanya dilakukan oleh pihak atau orang-orang yang berasal dari internal lingkungan departemen atau lembaga tertentu yang diawasi. Kalau dalam arti sempit berarti orang atau pihak atau aparat yang mengawasi ini dari internal sendiri, misalnya atasan yang mengawasi bawahan atau rekan sejawat yang mengawasi rekannya. Sedangkan yang internal dalam arti luas ini berarti departemen atau instansi atau lembaga tersebut membentuk suatu lembaga khusus pengawas ya, tapi masih masuk ke dalam ruang lingkup internal dari departemen atau instansi atau badan tersebut, sehingga masih merupakan bentuk pengawasan secara internal atau khusus terhadap departemen, lembaga atau instansi tersebut. Nah, yang pengawasan eksternal ini suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali tidak berasal dari lingkungan organisasi tersebut atau lembaga atau badan atau instansi tersebut. Nah, biasanya misalnya ini pengawasan yang dilakukan oleh BPK. Nah, BPK ini kan lembaga independen sendiri di luar dari departemen, instansi atau lembaga yang diawasi, di mana dalam hal pertanggungjawabannya atau penemuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dilaporkan atau diserahkan kepada Presiden, melainkan kepada DPR. Nanti pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DPR sendiri, karena DPR juga ikut mengawasi BPK ini, misalnya dengan dilakukan melalui hearing atau dengar pendapat. Jadi DPR dapat menanyakan kepada pemerintah kira-kira kebijakan atau kebijaksanaan apa sih yang akan diambil, kok ada temuan seperti ini nih yang ditemukan oleh BPK gitu. Jadi karena tadi DPR itu punya fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan juga atau budgeting, selain itu juga pastinya fungsi legislasi. Sedangkan yang di daerah sendiri itu pengawasannya dilakukan oleh DPRD sesuai dengan tugas, wewenang, dan hak DPRD sendiri. Dan yang keempat adalah pengawasan menurut metode pengawasannya. Itu ada dua, yaitu pengawasan yang melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat ini pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Nah, jadi pengawasan ini atau built-in control atau pengawasan melekat ini pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahannya, ya, karena adanya jabatan struktural yang melekat pada diri yang bersangkutan, sehingga mewajibkan kepada si atasannya ini untuk melakukan pengawasan atau terhadap kegiatan yang tengah berlangsung. Pengawasan yang melekat ini misalnya dia mengawasi dalam hal perencanaan kerjanya bagaimana, kemudian kebijaksanaan pelaksanaannya itu bagaimana, prosedur kerjanya bagaimana, kemudian pendataan dan pelaporan hasil kerjanya itu serta penyusunan pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, yang pengawasan fungsional itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik itu berasal dari internal pemerintah maupun dari lingkungan eksternal pemerintah. Nah, pengawasan fungsional ini dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga atau aparat pengawas yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap objek yang diawasi. Nah, pengawasan fungsional biasanya dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang punya tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui audit, ya, berarti pengauditan, kemudian investigasi, kemudian menilai agar menjamin penyelenggaraan keuangan anggaran keuangan negara ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional ini biasanya terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kemudian ada juga Inspektorat Jenderal Departemen, ada juga Inspektorat Utama non-departemen, dan juga ada juga lembaga pengawasan daerah atau kita sebut juga Bawasda, ya, di provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, itu tadi adalah materi mengenai pengawasan dalam hal anggaran keuangan negara. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa japri via WA ataupun didiskusikan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.